Assalamualaikum, selamat sore, pagi, siang, malam. Kenalkan nama saya Hayah Ahmad Permana, NIM 588, Prodi Sistem Informasi kelas 2. Di sini kita kembali ke tutorial lagi ya guys. Sekarang sebelumnya kan kita buat Ajax. Sekarang ini kita akan membuat form sederhana di dalam framework. Nah, nanti sebelum itu kita apa namanya? Ke poin A terlebih dahulu. Alasan kenapa memilih, oh ya di sini saya memilih sebagai front end ya. Kenapa front end? Karena front end itu kita bisa lihat langsung hasilnya gitu. Misalnya kita styling CSS atau apa, atau misalnya nambah-nambahin apa, kita bisa langsung lihat. Kita bisa langsung ke browser. Kalau backend tuh belum tentu bisa, karena kan backend berhubungan dengan database, bisnis dan lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa langsung lihat hasilnya kalau front end. Itu kenapa saya pilih front end. Nah, selanjutnya di poin kedua ini apa sih yang membedakan antara front end dan back end? Yang pertama apa definisi ya. Front end ini kan berhubungan dengan UI UX atau kayak desainnya lah, desain awal, desain antar mukanya tuh front end. Kalau back end ini berhubungan dengan logika, logika pemrograman, server segala macam. Terus yang kedua itu bahasa pemrogramannya tentu front end menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Kalau backend PHP, Python, dan lainnya. Fokusnya, kemudian fokusnya itu kalau front end, ini sudah saya tulis ya sebenarnya. Ini kertasnya, saya baca saja. Fokusnya, kalau front end itu di desain, di UI UX, user interface, dan user experience-nya. Kemudian kalau back end, ke proses bisnis dan basis data. Lalu toolsnya, toolsnya ini pakai React, Angular kalau front end. Kalau back end nih ada frameworknya ini kayak Laravel, Code Igniter yang akan kita gunakan nanti. Kemudian kalau front end ini langsung interaksi dengan user karena berhubungan dengan UI UX. Kalau back end itu enggak langsung maksudnya. Tetap berhubungan tapi tidak langsung. Kemudian em, akses database. Kalau front end ini enggak mengakses database ya. Kalau backend tentu karena berhubungan dengan base data yang sudah dijelaskan di poin kedua tadi. Kemudian em, keamanan datanya front end minim ya. Backend pasti sangat penting karena berhubungan dengan data yang diinput, data yang sudah akan diinput nanti. Kalau tidak aman bisa terjadi kehilangan data. Kemudian performanya, performa itu front end ini tergantung dengan renderingnya, tergantung dengan rendering halamannya. Kemudian kalau back end tergantung server. Kalau kemudian poin 9 testingnya itu kalau front end tuh kita bisa lihat langsung UI-nya kita bisa lihat langsung. Kalau back end tuh kita harus lihat integrasinya segala macam. Kemudian nomor 11 tugasnya, fungsinya front end itu mendesain. Nah, tadi udah jelasin kalau back end itu proses datanya atau autentifikasinya seperti Google API dan lain-lain. Kemudian kalau hosting ini front end ini tergantung dengan web hostingnya jadi statik. Kalau backend ini berhubungan dengan server langsung. Kemudian rendering kontennya front end bisa di browser, kalau backendnya itu di server. SMTP server kan?
SMPP server kan? Ya itu. Kata teman saya SMPP itu server. Nggak apa-apa. Kemudian eh, responsivitasnya karena berhubungan dengan pelanggan langsung, jadi harus responsif. Kalau front end, kalau back end ya nggak terlalu. Kemudian komponennya di front end tuh ya biasalah ada button, input, login, logout. Kalau di back end itu database, routing segala macam. Kemudian kalau errornya itu error handlingnya itu kalau di front end kayak validasi form, kemudian tampilan errornya ada. Kalau back end tuh kadang lagging atau lainnya gitu. Kemudian contoh pekerjaannya itu kalau front end tuh kayak UI UX designer, web designer, UI UX developer. Kalau back end tuh kayak back end engineer, database, dan lainnya. Itu mungkin perbedaan antara front end dan back end ya. Nah, tujuan dari dibuat video ini itu kita akan membuat form sederhana yang tadi udah jelasin di awal ya. Form sederhana menggunakan salah satu dari 5 framework ini. Kita harus pilih salah satu. Nah, saya itu pilih Code Igniter karena ini sangat mudah bagi pemula ya. Nah, langsung saja. Langkah pertama seperti biasa, kita nyalakan dulu SMPP-nya. SMPP nyalain, Apache dan MySQL-nya nyalain. Kalau sudah, kita download dulu Code Igniter karena saya pakai Code Igniter ya. Kita pakai Code Igniter, kita bisa langsung akses aja halamannya codeigniter.com. Jadi langsung akses aja, nggak usah bertele-tele ya. Setelah diakses, langsung download. Ini saya pilih yang versi 3, Code Igniter 3. Dan langsung download aja karena saya udah download jadi udah nggak perlu download lagi. Lalu setelah download selesai, kita akan membuat file folder baru ya di seperti stock file dist C, kemudian buka XMPP, lalu buka htdocs. Nah, di htdocs ini kita buat misal namanya apa gitu. Pokoknya buat folder baru untuk menampung si code igniter 3 ini. Nah, ini kan saya sudah buat ya. Saya namakan CI3. Nah, ini misalnya anggap aja ini kosong ya. Ini kita caranya itu mana tuh sebentar. Ini misalnya anggap aja ini belum di-download ya, baru di-download. Nah, ini kan berbentuk rar, kita tinggal apa? Ekstrak aja ini. Ctrl C kemudian di diekstrak di folder yang sudah jadi tadi. Mana di XMPP, htdocs dan nih CI3 ini langsung diekstrakannya kan udah diekstrak duluan ya. Kemudian setelah ini step awal selesai, kita bisa langsung buka ininya Visual Studio Code. Saya pakai Visual Studio Code ya. Langkah awalnya ini kita ini ke database.php. Letaknya tuh ada di application ke di config. Cari database.php. Nah, ini database.php. Kita scroll ke bawah. Nah, oh iya, sebelum itu kita harus membuat ini dulu ya. Database. Ini kan saya sudah buat ya. Seperti biasa lah, nggak perlu di ini lagi. Saya buat nama database itu DB pendaftaran, kemudian nama tabelnya itu ada tabel pendaftaran, kemudian isinya ini
Istrinya ini, nah di sini ini ada ID, ada nama, ada alamat, dan nomor HP. Ini udah ada isinya ya sebenarnya. Nih, ini akan nantinya akan digunakan untuk akses input atau truth-nya. Create, read, update, dan delete. Delete. Lalu kita lanjutkan tadi. Nah, ini apa? Username-nya root. Kita rubah sebenarnya bukan root ya sebelumnya. Jadi ini saya lupa saya hapus. Jadi ya lanjut aja. Ini root, kita rubah menjadi root. Kemudian database-nya sesuaikan dengan database yang sudah kita buat tadi, yang sudah tersedia tadi. Saya kan pakai DB pendaftaran ya. Nah, kemudian kalau udah nih, karena kita akan mengakses database nanti, kita pergi ke autoload, di config di autoload, autoload.php. Nah, di autoload kita cari libraries, mana libraries? Nah, libraries kita isi database. Sebelumnya ini gak ada isinya. Kita isi database, kemudian nah, helpernya kita isi URL karena akan buat ngelink ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat apa nih? Nah, kita akan membuat modelsnya. Modelsnya itu nih ulangin dulu ya biar nggak terlalu ini. Application di mana models? Nah, ini models kita buat file baru. Kita namakan pendaftaran pendaftaran model model.php. Nah, nih karena karena sebelumnya saya sudah buat di Notepad ya, jadi kita nggak perlu buat coding dari awal lagi, tapi em, apa namanya penjelasan codingnya akan dijelaskan. Ini ya, ini sebenarnya sudah saya coding tadi sebelum saya buat video ini. Hmm, pendaftaran model PHP. Ini kita coba saja ya biar tidak terlalu lama. Langsung ke sini. Kemudian copas. PHP kelas nama kelasnya pendaftaran underscore model ekstensinya CI model ini template dari apa sih dari code igniternya ya dari sananya lah itu. Kemudian public function return karena ini kita akan mengambil kesemuanya return mengambil database di tabel pendaftaran. Kemudian ini untuk inputnya public function insert buat inputnya. Kita ambil pendaftaran kita ambil data di pendaftaran. Kemudian apa namanya? Ini buat update-nya. Kalau misalnya ada data yang mau kita edit segala macam. Kemudian ini codingan buat delete-nya. Function buat delete-nya. Jadi ini akan um, terintegrasi dengan satu dengan lainnya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat controller. Ini kita hilangkan terlebih dahulu controller. Nah, controller kita buat controller baru. Nah, controllernya misalnya
pendaftaran.php. Sekarang kita buka lagi Notepad karena saya tadi sudah buat. Oke, pendaftaran set sampai mana tuh? Sampai sini. Oke, kita coba. Jangan lupa di save. Nah, nama kelasnya pendaftaran, aksesnya dari CI underscore controller. Ini udah dari sananya udah seperti ini. Public function, ini function-functionnya ada construct, index, tambah, simpan, edit, update, hapus. Constructnya ini kita untuk ininya apa? Modelnya untuk formnya, konstruksinya. Isi formnya nanti akan ada di sini. Kemudian apa namanya ini function buat tambah, tambah di pendaftaran form. Nanti kita akan mengambil di eh, indeks dulu ya. Indeks ini kita akan mengambil di pendaftaran list. Ini kan belum ada kan, belum dibuat filenya. Nanti akan ada file namanya pendaftaran underscore list, pendaftaran underscore form. Kemudian di public function yang tambah ini digunakan untuk input ya. Kemudian public function yang simpan. Nah ini nanti setelah di input kemudian disimpan. Nah disimpannya ini ada nama, ada alamat, ada dan nomor HP. Nah nanti ya apa namanya begini mulai dari pendaftaran model tadi. Kemudian edit karena kan harus ada stripnya kan, CRUD-nya. Nah, public function edit sebenarnya sama sih. Apa namanya? Kodenya itu sama, cuma dirubah-rubah ininya aja. Kayak misalnya ini function buat edit, fungsi buat edit, dirubah edit. Misalnya fungsi buat update, dirubah. Terus hapus, dirubah lagi, dari delete. Kenapa ini beda? Karena kenapa di update beda? Karena di update ini kita akan menginput kolomnya ya. Kita akan menginput berbagai macam isi yang tadi ada yang sudah tersedia di database tadi. Nah, kalau misalnya database sebelum dibuat itu nggak bisa karena tidak tersimpan ya. Nah, kemudian apa? Terakhir ini delete delete. Kemudian langkah selanjutnya setelah buat pendaftaran PHP di setelah buat controllers selanjutnya adalah kita akan membuat kita mulai buat apa namanya tampilannya. Kita buat tampilannya ya. Kita buat tampilannya view di views kita buat file baru. Nah ini kan tadi kan udah ada sebenarnya. Kita akan buat pendaftaran list file dari pendaftaran list. Ini kita eh view pendaftaran list pendaftaran underscore list .php .php. Nah, kemudian kita kembali ke ini apa notepad, kita copas lagi, Aduh, kita copas lagi, mana tadi pendaftaran lisan, kita copas lagi. Hmm, nah
yang kita disimpan sebentar. Kemudian kita nah, H2 ini untuk judulnya paragraf. Data pendaftaran namanya daftar pendaftaran, kemudian href ini apa namanya, linknya, referensinya, referensinya. Kemudian ini kan buat form awalnya. Tambah data, kemudian buat tabel, di dalam tabel itu ada apa, ada ID, ada nama, ada alamat, dan nomor HP. Nah ini TRTD seperti biasa, biar apa, berjajar ke bawah ya. Kalau pakai TRTD itu biar apa, nah formnya tuh nggak nyamping tapi ke bawah gitu, bersusun ke bawah. Ada row buat ID, row buat nama, row buat alamat. Kenapa nggak ada aksi? Karena aksi ini kita kan buat untuk ininya apa, si inputnya ya. Nah kemudian href lagi, referensinya dari mana, pendaftaran. Kemudian ini buat tombol editnya, href lagi ini buat hapus. Hapusnya kita pakai one click. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita akan buat lagi ya, kita ke view lagi, kita buat file baru lagi. Tadi apa namanya, salah, ini kan tadi file pendaftaran ini sudah, kita buat pendaftaran form. Mana tadi, kom view. Nah di view kita tambahkan pendaftaran form, pendaftaran form, betul, jangan lupa pendaftaran form. Kita copas lagi karena sebelumnya sudah saya buat. Ctrl C. Simpan. Ini kita akan membuat form tambahnya. Seperti biasa ada form action untuk simpan import. Dalam form tambah ini ada nama, ada alamat, dan nomor HP. Nah, ini inputnya, tipe inputnya itu teks, bisa di input. Nah, setelah di input kita, nah input type ini kita digunakan untuk apa, button simpannya. Nanti akan terlihat lah kalau hasilnya sudah jadi. Nah kemudian langkah selanjutnya kita buat satu lagi, karena kan tadi ada mana tadi, nah controller tadi itu ada, nah kita sudah buat tampilannya, sudah buat form tambahnya. Nah kita selanjutnya akan buat form edit. File edit, pendaftaran editnya, kita ke view lagi, kita tambah tambah file baru namanya pendaftaran underscore edit PHP. Nah kita copas lagi, copas copas, Ctrl C. Nah, kita copas, simpan, jangan lupa. Nah eh, yang di sini digunakan untuk edit, untuk mengedit. Misal ada inputan yang keliru, seperti biasa ada H2 ini namanya, nanti akan ada edit data.
Dan ini actionnya untuk update. Kemudian dalamnya ada nama, ada alamat, dan nomor HP lagi karena cuma tiga itu ya. Cuma ada input tabnya, ada submit, ini tombol buat em, tombol buat update-nya. Ya, setelah itu, setelah itu kita bisa langsung lihat hasilnya. Hasil dari ini kita tutup dulu semuanya. Nah, 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 ini adalah hasil dari apa yang sudah kita inputkan tadi. Yang bisa tambah data. Kita slide dulu kali ya. Kita kecil dulu biar kita lihat, biar tahu. Nah, tadi kita buat H2 ini digunakan untuk judulnya ini data pendaftaran data. Kalau berubah nanti harus lagi tidak dulu ya. Kemudian row-nya ini kita kan ada, tadi ini ada variable table ya. Nah, ini kita untuk membuat si tabel ini. Nah, TDTR digunakan untuk agar tersusun ke bawah gitu. Misalnya kita sudah tadi input tersusun. Nah, ini kan ada row ID, ada nama, ada alamat, ada nomor HP. Nah, aksinya ini yang ada TH, tabel aksi ya. Nah, ini digunakan untuk edit segala macam hapusnya. Kemudian kita misalnya edit nih. Nah, misalnya edit. Tadi ke edit mana itu kan. Nah, dari data ini H2 ini berjudul. Nah, ini tuh terlihat ya. Misalnya kita rubah asalnya dari Tokyo. Yulianto dari Tokyo. Tokyo misalnya. Update. Nah, submit tombol update ini codingannya tuh ini submit value update. Nah, nanti akan berubah menjadi Tokyo. Kemudian misalnya kita hapus. Misalnya kita hapus ini Yulianto. Nah, aku ingin menghapus data ini. Hapus. Bisa kita nambah deh, nambah. Terus kita nambah dontol. Dontol asalnya dari ini Cengkareng. Cengkareng. Nomor HP-nya misalnya, salah deh lah. Ini simpan. Nah, langsung tersedia di sini. Nah, sudah ya, sudah selesai. Tambah data, itu sudah selesai. Kemudian tadi ini sudah selesai. Nah, yang membedakan dengan ciri khas code igniter ya, dengan misalnya dengan Laravel yang gampang, yang sudah populer ya. Kalau Laravel itu kan kita harus downloadnya di komposer, terus menjalankan perintahnya tuh kadang suka pakai terminal di ininya CMD gitu. Di sini, nah, formnya di sini itu kadang terlihat rumit lah, kayak CD segala macam, CD, MKD dan lain-lainnya gitu perintahnya. Jadi sedikit rumit untuk pemula gitu. Kalau di Code Igniter kan nggak perlu pakai terminal dan downloadnya ya udah langsung download aja di Code Igniter dan nanti setelah di download itu berupa file kan. File sudah tersedia, kemudian bisa langsung diakses. Nah kalau di Laravel kan enggak. Kalau Laravel kan harus downloadnya itu dari
komposernya gitu, komposer misalnya, komposer terus apa gitu, Laravel, Laravel garing Laravel misalnya, kemudian nama filenya apa gitu. Kalau di Laravel kan seperti itu, jadi agak rumit lah. Apalagi kita misalnya pemula yang nggak ngerti perintah di terminal gitu, kayak cd, cr, kemudian mkdir lah, dan lain-lainnya gitu, ping dan lain-lainnya. Susah kalau di code editor kan kayak biasa, kayak tadi yang tadi sudah dijelaskan, jadi udah nggak perlu akses terminal dan lain-lainnya. Nah itu yang membedakan framework Cloud Igniter 3 dan framework Laravel misalnya yang tadi. Nah, demikian ya, selesai sudah tutorial bagaimana cara membuat form pendaftaran, form sederhana banget. Ini nggak pakai Bootstrap dan lain-lain, memang sederhana banget, mudah buat pemula juga. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi juga. Sekian dari saya. Terima kasih.